Malam ini ya Bapak Ibu ya, kami akan membawakan ya acara seminar kesehatan yaitu tentang rehabilitasi dan pemulihan pasca stroke ya. Jadi nanti yang akan menjadi narasumber yaitu Dokter Richard, dokter kesayangan kita ya. Jadi saya akan mengedifikasi bagi yang belum pernah tahu siapa Dokter Richard, dokter kebanggaan kita ini, yaitu Dokter Richard adalah advisor dari BioGreen Science ya. Beliau memiliki keahlian di banyak bidang, biologi yaitu biologi molekuler, virologi, biodefense, bioinformatika, teknologi pangan, gizi, kesehatan, dan anti-aging. Saya itu sampai kagum ya, kok bisa nih dokter jenius banget ya. Kayaknya ngafalin satu macam aja udah pusing, tapi nih dokter bisa menanganin semuanya, luar biasa. Nah, beliau memiliki pengalaman bekerja dengan berbagai kolaborator skala internasional seperti Jepang, Austria, Singapura, Swedia, Inggris, Finlandia, dan Islandia. Sampai saat ini, beliau aktif di dunia pendidikan dan penelitian. Di berbagai ilmu biologi molekuler, peran Dr. Richard merupakan salah satu penasehat BioGreen yang tadi saya sudah sebutkan ya, untuk menciptakan produk berkualitas dan bermutu tinggi. Jadi dan beliau juga menjadi partner konsultan kesehatan dengan atlet skala nasional. Jadi kita sangat bangga mempunyai seorang Dokter Richard ya yang bisa meracik produk-produk yang sangat luar biasa ya. Oke. Kami akan undang Dokter Richard. Silakan, selamat malam Dokter Halo, Richard. selamat malam Ciarna. Selamat malam teman-teman semua. Ya, ini juga saya habis dari kampus ya, dari ngajar praktikum lab juga ya. Tadi pagi juga saya ngajar dan habis ini kita melakukan seminar kesehatan gitu. Iya, Dok, kita kan mau bicara tentang rehabilitasi dan pemulihan pasca stroke ya, Dok ya. Mm-mm. Mungkin banyak orang menganggap enteng tentang stroke ya, si Dok ya. Sebenarnya kalau stroke ini tidak cepat ditanganin, maka akan terjadi kerusakan permanen pasti di otak ya, Dok ya. Oh, Nah, sangat ya, sangat. dan sebenarnya Dok ya, dengan kalau ada masalah dengan stroke itu malah kita tidak bisa berkegiatan ya. Kita mau punya uang banyak, kita mau mau punya rumah bagus, punya mobil bagus juga kita nggak bisa nikmatin, betul ya Dok ya? Jadi semuanya terhambat. Bukan itu saja, kita juga membebani orang-orang yang kita Keluarga, sayangin dan orang-orang yang menyayangin kita. Gitu. betul banget Dok, betul Ya. banget. Nah, sebelum kita mulai nih ya, saya ingin tahu nih Dok ya, stroke itu setelah terjadi serangan, nah biasanya kan terjadi pelumpuhan ya Dok ya, kelumpuhan. Mm-mm. Kelumpuhan apa saja yang bisa terjadi Dok? Nah, jadi kan kita tahu dulu stroke ini apa. Ya, Oke, stroke itu adalah bagian dari otak yang tidak mendapatkan suplai oksigen dan darah yang cukup. Ya, karena serangan stroke itu bisa terjadi karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Ya, nah tergantung dari daerah yang kena. Saya ulangin, tergantung dari daerah yang kena, manifestasinya berbeda-beda. Ada yang anggota gerak kanan ataupun kiri, ada berbicara, ya, ada gerakan lutut, ya, bagian kaki kan banyak nih, ya, ada yang gerakan siku, ya. Nah, itu akan mempengaruhi secara kekuatan dan mobilitas. Biasanya kalau orang normal kan bisa muter 360 derajat tangannya. Nah, ada yang terkena serangan stroke, dia bisa lurus tapi nggak bisa nyamping, ya. Ada yang nyamping tapi kalau mau geser ke atas nggak bisa, tergantung daerah mana yang kena, ya. Nah, apapun jenis kerusakannya tentu akan membatasi aktivitas kita, betul, betul. ya. Dan Anda ingat, otak itu adalah bagian yang vital. Kalau yang terkena adalah anggota gerak atau berbicara masih oke. Bagaimana kalau terkena otak yang bagiannya lebih vital, contoh pernafasan, peredaran darah,
ya, detak jantung. Kalau terkena daerah itu, wah, Wassalam. ya itu wassalamnya lebih cepat lah istilahnya. Ya, tergantung ya. Jadi stroke ini jangan dianggap remeh, tergantung darah penyumbatannya di mana. Ya, cuman bagi yang survive tentu saja logikanya kan tidak terkena yang vital ya, yang bisa membuat cepat berangkat. Betul banget, Dok. Ya. Karena Nah, jadi saya pernah ngalamin. biasanya Ya, oke. ya Lanjut, Dok. biasanya itu bagi yang survive ya, kita kan membicarakan pasca stroke. Otomatis right, organ vitalnya itu tidak terkena sampai membahayakan nyawa. Ya kan? Nah, tetapi yang terkena adalah bagian anggota gerak. Karena ini kan yang ngatur banyak juga nih. Kadang-kadang bisa lupa juga ya, memori juga terganggu. Ya, memori jangka pendek ataupun memori jangka panjang. Ya, tapi yang kita fokus adalah di sini. Kenapa ya? Berbicara koordinasi anggota gerak. Ya, karena ini yang paling umum dan ini yang paling eh, paling banyak terjadi dan paling banyak orang berusaha keras untuk pulih kembali. Ya. Nah, malam Ya. ini kita cerita lebih jauh komponen-komponen apa saja nih yang diperlukan dalam restorasi dan pemulihan pasca stroke. Ya, kita lihat tuh ya, nanti setelah ini kita akan lihat ternyata itu ada bagian-bagian yang cukup miss yang kita tidak perhatikan. Ya, jadi ada baiknya kita membahas dengan lebih detail ya. Oke. Oke, Dok. Saya pernah ngalamin ya, saya bukan stroke. Tiba-tiba kaki saya tuh kayak lumpuh. Itu aja saya nggak bisa jalan aja udah, aduh rasanya kayak gimana ya. Apalagi kalau seluruh anggota tubuh, Dok. Gitu loh. Waduh. Apalagi kalau sampai terkena otak, wah tambah mikir nggak bisa, ngomong nggak bisa, Iya, lebih 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 gila lagi. soalnya kan otak diperlukan buat ini ya, memenuhi kebutuhan keluarga ya. Berperan Betul, untuk kita kan berjuang untuk keluarga. Kalau kita sendiri menjadi beban, kan itu kasihan sekali ya. betul banget, Dok. Kan? Jadi jangan pernah pelit, aduh, pikir 2 kali, pikir 3 kali ya. Kesembuhan Mm-mm. itu mahal harganya ya. Tak Betul banget, ternilai, bukan mahal, tak ternilai harganya. betul. Ya, Priceless. priceless ya. Betul sekali, Dok. Daripada kita menderita, ya kita berusaha untuk pulih. Nah, pertanyaan berikutnya saya ingin tahu nih, Dok. Apa saja yang menjadi 3 pilar utama di dalam restorasi dan pemulihan pasca stroke, Dok? Kan pasti Nah, banyak orang yang udah mulai pemulihan ya. Mungkin dokter bisa kasih masukan seperti itu, Dok. ya, ya. Jadi teman-teman ini saya rangkum menjadi 3 bagian besar. Oke. Oke. Nah, tentu saja yang pertama kita tahu serangan stroke itu adalah kasus-kasus yang menyebabkan penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah terutama di otak. Penyebabnya Tuh. apa? Kita harus ketahui, kita harus awasi sampai normal untuk mengeliminasi penyebab dan mencegah munculnya serangan kedua. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, itu bagaimana cara kita menghentikan serangan-serangan selanjutnya. Ya, Anda bayangkan ban bocor. Kalau ban bocor kan kempes. Betul? Kalau ban kempes, otomatis kita isi angin kan? Nah, tetapi masalahnya kalau bocornya tidak ditambal, Anda isi angin, ya kempes lagi nanti suatu saat. Ya, sama juga stroke. Ya, kalau kita tidak menangani dengan tepat, akibatnya nanti akan ada muncul serangan selanjutnya dan proses restorasi dan pemulihan akan menjadi terhambat. Ya, nanti kita cerita ya. Oke. Ini garis besarnya dulu ya. Nah, yang kedua adalah latihan gerak. Nah, tentu saja pada saat terkena serangan stroke ya ada bagian-bagian yang mengontrol anggota gerak itu rusak. Yaitu ibarat kabelnya itu ada yang putus ya, ada beberapa sirkuit atau
kabel yang putus. Otomatis itu kan tubuh lupa bagaimana menggerakkan. Nah, itu kita harus rangsang kembali. Jadi otak itu tahu bagian saraf mana yang memerlukan regenerasi. Ya. Nah, yang ketiga itu adalah suplementasi yang tepat. Bagaimana cara kita mengatur zat-zat yang diperlukan untuk merangsang kembali regenerasi sel-sel otak kita. Ya, itu simpelnya seperti itu ya. Jadi ini 3 pilar utama ya. Saya bilang itu 3 Oke. pilar utama. Ya. Oke, Dok. Jadi sebenarnya bagaimana yang dimaksud dengan meminimalisir resiko ya, Dok? Bisa tolong dijelaskan, Dok? Tadi yang saya bilang minimalisir resiko. Nah, begini ya. Kalau kita mau meminimalisir resiko, ya, kita paling tahu penyebab paling umum apa? Penyebab paling umum biasanya adalah tekanan darah tinggi, ya, kolesterol, ya, kolesterol yang tinggi, ya. Berikutnya itu yang kasus yang lebih jarang itu, ya, mungkin yang nomor kedua atau bukan lebih jarang, yang nomor kedua atau nomor ketiga itu adalah diabetes, ya, dan masalah jantung, ya, ada arteriosklerosis. Berarti kan darahnya tidak lancar, ya. Nah, proses itu kan menyebabkan terganggunya peredaran darah. Ya, kita juga selain melihat, ya, saya ulangin, selain melihat, ya, dia memicu stroke, ya, kondisi-kondisi ini juga menghambat, saya ulangin, menghambat, ya, penyembuhan pasca stroke. Kalau Anda terkena serangan stroke, tetapi darah tingginya tak dijaga, gula darahnya tidak dijaga, masih obesitas, ya susah. Oke. Saling Ya. berkaitan jadi ya, Dok ya? Jadi berkaitan. Penyebab utama dia itu terkena serangan stroke biasanya akan pada saat dia masih ada, dia bukan hanya menambah resiko terkena, ya, tetapi proses pemulihan akan menjadi lebih sulit. Oke. Ya, ibarat jalan ban bocor. Kalau bannya tidak ditambal, kan ada resiko kempes lagi. Kempes lagi. Betul, Ya, betul. Ya. kalau masih ada paku di jalan tidak dibersihkan, ya terkena ban bocor, ya bannya kempes. Bagaimana caranya bannya tidak kempes, tetap terisi anginnya, bocornya ditambal, pakunya harus dibersihkan. Ya, simpelnya seperti itu ya. Ini jangan lupa loh. Ini banyak orang lupa. Oh dok, kenapa nih saya susah ya? Saya sudah latihan gini-gini gitu. Tekanan darahnya berapa Pak? 140. Oh, belum optimal itu ya. Tapi ya memang apa boleh buat ya, banyak kondisi memang tekanan darahnya sudah sulit ya untuk dikontrol ya. Jadi kita Baik, Dok. harus melihat lagi ya, melakukan strategi lagi. Ya ingat ya, kalau ini masih membayangin proses penyembuhannya akan lebih lambat. Ya. Ya. Nah, biasanya ya untuk latihan itu untuk orang stroke ya. Maksudnya kan kita bukan eh, cuman kayak pengobatan aja, tapi harus ada latihan kan, Dok. Kayak gerakan-gerakan tertentu. Nah, itu biasanya apa saja, Dok, latihan-latihannya, Dok? Oh begini ya, kalau kita perhatikan tadi ya seperti yang saya bilang di awal, ya. Nah, pada saat terkena serangan stroke, yang terjadi adalah ya kekuatannya hilang, Betul. fleksibilitasnya hilang. Ya. Nah, kita harus memperhatikan ini ya. Saya melihat orang pada saat latihan ya itu nggak komplit. Hmm, Nah, latihan gerak yang benar itu ada dua jenis. Latihan gerak yang major ya, itu kekuatan. Ya. Stroke kan anggaplah awal-awal belum terkena serangan stroke bisa angkat 5 kilo. Setelah terkena serangan kan berkurang tenaganya. Betul ya? betul. Nah, itu major.
Yang kedua adalah fleksibilitasnya. Jadi luas anggota geraknya. Ya, luas Oke. anggota geraknya ya. Nah, itu mobilitas dan fleksibilitas. Tapi jangan lupa ada yang minor. Minor Oke. itu lebih ke presisi. Ya, contohnya menulis. Menulis kan gerakan tangannya harus presisi nih. Oh iya iya. Bicara juga kita bentuk A, E, I. Kan ini gerakannya sedikit nih. Memang tidak memerlukan kekuatan, tetapi memerlukan koordinasi dan presisi sehingga ngomongannya sempurna, toh. Sama halnya dengan menulis, menggambar, ya, atau katakanlah menyapu atau memotong. Hmm. Potongan perlu presisi. Iya Kalau iya. presisi baru tebalnya sama kan? Paham ya? Jadi nggak melulu kekuatan mobilitas. Saya lihat tuh orang-orang itu cenderung melihat kekuatan dan mobilitas. Yang penting bisa Hmm. gerak. Ya, makin kuat oke. Tapi dok, saya tulis masih susah, bicara masih pelok. Ya, saya mau angkat dari sini ke sini masih sulit. Ya, itu karena kita harus memperhatikan yang anggota gerak minor juga, latihan anggota gerak yang minor, yang presisi. Ya, ini jangan lupa dilakukan. Ya. Nah, Dok, bagaimana cara latihannya nih? Ya. Jadi kita lihat aktivitas kita sehari-hari. Oke. Contoh misalnya kalau Anda bekerja di kantor ya, cobalah Anda menulis, latihan menulis atau mengetik. Mengetik juga presisi loh. Ya Oke. kan? Harus geser di sini, habis ini, habis ini itu kan presisi. Ya, yang memerlukan presisi itu harus latihan. Kenapa? Major dan minor itu diatur oleh sel saraf yang berbeda. Saya ulangin, itu diatur oleh koordinasi sel saraf yang berbeda. Jadi untuk proses perangsangan kembali, otaknya harus dikasih tahu, halo otak, saya masih kurang di sini, bisa nggak kamu numbuhin sel saraf lebih banyak? Tapi kalau Anda tidak melakukan latihan rutin itu, ya otaknya nggak ngeh, oh ini yang harus diperbaiki ya, nggak ngeh. Oke. Ya, dia Jadi tidak akan sadar. Nah, kalau stroke itu begitu, makanya iya, iya. biasanya orang memakai fisioterapis. Betul betul Ya, dok. tetapi kadang kita melihat kan ada nih yang teman kita yang bisa latihan sendiri ya, yang sudah bisa latihan sendiri ya. Yang penting ya, kalau misalnya teman-teman ingin melakukannya secara mandiri, itu bisa dilakukan dengan cara meniru gerakan yang kita lakukan sehari-hari. Kita tiru. Kita tiap hari ngapain sih pada saat kita normal ya sebelum terkena serangan stroke? Oh begini gerakannya. Oh ya udah gerakan saya seperti ini. Kayak misalnya ngambil minum, mesti Ya, dilatih gitu ya. ngambil minum masih semi-semi minor lah. Kan dia masih perlu Minor. kekuatan buat Oke. angkat. Iya, ternyata Ya, baru tahu itu dok. betul. Bisa. Ada gerakan major, ada gerakan minor seperti itu ya. Iya, Itu orang sebenarnya biasanya lupa minornya nih. betul Kan betul. presisi gerak nih. Ya Malah mengetik, banyak menulis. banyak orang ini dok, malah banyak orang memanjakan mungkin ya kalau ada pasien yang stroke malah udah sini aku yang ambil udah gini. Oh Malah dia jangan, nggak pernah jangan, latihan jangan. ya dok ya. Latihan, jadi diawasi. Ya itu namanya kan yang mendampingin kan namanya caregiver. Oke. Ya, Ya, jadi caregiver. juga harus mulai dari namanya juga terkena serangan, pasti mulainya nggak bisa seperti normal dong. Nah, mulailah dari yang bisa disanggupin oleh sang penderita dulu. Baik dok. Ya, kalau bisa gerak 120 derajat aja ya udah, ya coba tambah 130 atau 150. Iya, nulisannya masih kacau, coba tulis pelan-pelan, latihan menulis. Ya, jadi pada saat terbiasa nanti otaknya bisa regenerasi daerah-daerah mana saja gitu Oke, ya. sip. Nah, mungkin bisa diperjelas kali dok contoh-contoh gerakan major. Kekuatan tuh seperti apa gitu loh. Ya. Nah, kalau kekuatan otomatis kan kita mau fokus menambah kekuatan. Itu biasanya kita pakai beban. Awal-awal katakanlah botol aqua Botol. yang kecil. Heeh. Kalau sudah kuat mungkin ya 600 mili.
Kalau sudah kuat 2. Kalau sudah kuat 1 botol. Galon. 2 galon langsung. Kalau kuat ya bagus. Gitu. Nah, itu contoh kekuatan. Oke. Kalau mobilitas itu Anda lihat ya, anggota gerak mana yang Anda terhambat. Itu dari tangan. Kalau dari kaki kadang-kadang orang itu kenanya di tekukan lutut atau ayunan kaki, tergantung. Lihat mana yang tidak baik. Itu yang dilatih. Kadang-kadang ada yang lututnya bisa diangkat, tetapi kakinya nggak bisa diayun. Jadi begini, kaku begini. Biasanya kan orang kalau begini, bok gitu kan. Oke. Ya, Nah, jadi lihat tuh ya. Nah, nanti mungkin kita juga akan undang ya di akhir acara ya, Dok ya. Mungkin bagi survivor dari stroke ya, apa yang sudah dilakukan mungkin bisa membantu teman-teman lain yang mungkin ada keluarga atau teman yang juga mengalami stroke seperti itu ya, Dok ya. Iya. Nah, jadi ketiga ini dari 3 pilar ini, Dok, yang tadi udah dibahas sama dokter. Nah, itu kan harus ada suplementasi, Dok, yang ketiganya itu. Nah, suplementasi yang disarankan untuk penderita stroke itu apa saja, Dok? Nah, kalau dari yang saya lihat ya, kan seperti awal, kunci untuk rehabilitasi adalah mengurangi resiko, latihan, suplementasi yang tepat. Nah, suplementasi ini kan harapannya kan dia menumbuhkan kembali sel saraf yang baru, tetapi kebanyakan orang itu suplementasinya itu lebih ke mencegah selanjutnya. Contoh untuk hipertensi lah, ya, Betul. untuk diabetes ataupun untuk menurunkan kolesterol ataupun untuk mencegah penggumpalan darah ya seperti clopidogrel, Ngencer darah gitu ya, ya Dok ya? pengencer darah ya. Mm. Nah, itu semuanya obat. Katanya loh, saya udah minum obat-obatan dokter kok nggak sembuh-sembuh ya. Nah, banyak kita perhatikan itu kadang-kadang itu tidak ada zat yang merangsang kembali sel saraf yang baru. Yaitu istilahnya nutropik. Ya memang ada beberapa dokter ada yang meresepkan juga sih nutropik ini gitu. Ya, untuk merangsang kembali sel saraf yang baru. Oke. Nah, Ya. tapi itu kan bentuknya obat-obatan ya, Dok ya, saya Ya, rasa ya. obat-obatan. Nah, kita kan mau cari aman nih. Saya pengen tahu nih, Dok. eh, Bagaimana peran Bio NAD Plus menolong penderita stroke agar menjadi cepat pulih? Kan kita kalau bisa menghindarin banyak obat ya, Dok ya, gitu loh. Ada suplemen yang lebih aman, kenapa tidak? Gitu loh. Mungkin dokter bisa ceritakan. Nah, pertama-tama bagi teman-teman yang belum mengetahui NAD Plus, jadi NAD Plus ini adalah nikotinamid adenin dinukleotida. Ya, nah zat ini sebenarnya tidak asing lagi. Ya. Nah, pada kondisi setiap hari, NAD ini diperlukan sel untuk mengubah menjadi energi. Ya, itu yang orang banyak ketahuin. Tetapi setelah melihat konteksnya di dalam menyembuhkan, ya, membantu pemulihan dan penyembuhan penyakit, orang melihat fungsi-fungsi NAD secara lebih mendalam. Nah, dalam konteks hari ini, kita lihat loh, NAD ini emang bisa buat stroke. Kemarin saya banyak berkonsultasi dengan orang, dok saya sudah mencoba berbagai macam suplemen, saya sudah mencoba berbagai macam cara, tetapi kok saya belum pulih-pulih. Ya, nah teman-teman kita harus lihat dulu komposisi suplemennya. Apakah ada yang merangsang kembali ya pertumbuhan yang baru. Nah, suplemen yang sesuai ya, dia ada sifatnya. Ini dicatat ya. Oke. Cerebroprotective, neuroprotective. Cerebroprotective, cerebro itu otak, neuro itu saraf. Otak itu segelontong gedenya, selnya neuro. Ya, jadi melindungi sel saraf dari kerusakan.
Ya, neurogenesis Oke. itu merangsang kembali pertumbuhan sel-sel saraf baru. Anda lihat dulu, apakah dari yang Anda konsumsi mengandung zat-zat ini? Tidak. Latihannya udah, pencegahan resikonya udah. Tetapi kalau selnya tidak dirangsang, tidak diberikan stimulus yang tepat, ya pertumbuhannya tahu. Cuma, iya. Ya, nah itu ibarat kita itu ini ya, penyembuhan luka ya. Kan kita harus taruh obat baru lukanya cepat sembuh. Ya, kalau misalnya Anda tergores, Anda kan nggak mungkin biarkan aja kan tadi Anda oleh sesuatu. Ya obat luka biar dia cepat nutup. Ya kan? Nah, sama halnya dengan ini. Apa sih ya yang sesuai? Ya, untuk pencegah resiko anti hipertensi oke. Bagus. Omega bagus. Anti penggumpalan darah bagus. Ya, misalnya dia mau nurunin diabetes bagus. Tetapi bagaimana sel sarafnya nuntut? Buat pertumbuhan saya mana? Yang Hmm, ya yang mengurangi resiko saya terkena serangan udah, tapi menungguin saya siapa? Paham ya? Itu oke. cara Anda melihat. Ya, misalnya Anda ditanyain orang, Anda orang, saya ada produk bagus nih buat stroke. Anda periksa dulu, apakah dia mengurangi resiko terkena serangan? Apakah dia melindungi sel saraf dan otak Anda? Apakah dia merangsang pertumbuhan sel? Nah, Oke. kembali lagi dengan topik kita NAD. How come? How can it be? Ya, how come and how can it be? Nah, NAD plus ya ini kalau kita lihat ya NAD plus ini fungsinya apa? Ya kalau kita lihat ya ini memang agak molekuler ya, tetapi ini riset yang sangat detail. Orang akan mencek ya itu bagaimana ya decrease motor neuron. Stroke kan itu juga salah satu penyebab ya selain Parkinson, demensia ya. Nah, Alzheimer ya itu kan decrease motor neuron yang sebelah kiri. Nah, Anda lihat dengan penambahan NAD ya neuronal integrity akan naik. Kenapa neuronal integrity itu naik? Ya, karena NAD plus merangsang neurotrofin. Ya, dia merangsang neurotrofin. Neurotrofin ini akan menstimulasi sel-sel saraf untuk beregenerasi. Ya, akan menstimulasi sel-sel saraf untuk beregenerasi. Ya, Anda lihat di sini. Ya. Nah, ini memang agak molekuler ya. Ini bagannya lumayan ini untuk orang-orang yang paham ya, tetapi dari sini kita lihat aja fungsinya ya, fungsi klinisnya aja ya. Ini bagian molekulernya biar orang-orang seperti saya yang paham. Ya saya tahu nih obat yang tepat. Ini benar nggak ini NAD ini obat yang tepat? Oke. Kalau kita lihat dia ada cerebroprotection, vascular repair, neurogenesis, neuronal survivor, improve neurological outcome, decrease memory impairment and cognitive deficit. Ya, ini dari ischemic stroke. Ya, ini mungkin saya tandain dulu mungkin ya. Takutnya kalau misalnya eh, terlalu kompleks nanti kasih tahu saya ya, mungkin saya ulangin ya. Tadi saya lihat literatur dulu ya. Mana? Jadi ini neutrofin ini hubungannya untuk pemulihan stroke tuh bagaimana, Dok ini? Neurotrofin ini adalah kelompok zat yang dihasilkan oleh otak sehingga mereka mendapatkan signal untuk membangun kembali jejaring saraf yang baru. Oke. Ya, itu adalah neurotrofin. Ya, itu adalah neurotrofin. Jadi dia untuk memperbaikin ya ini syaraf-syaraf yang ada kerusakan dan sebagainya itu ya, Dok ya. Ya.
Nah, kalau misalnya Anda itu orang molekuler biologi ataupun ini ya, saintis ilmuwan, nah ini bagus nih ya. Ini saya coba merangkum secara ilmuwan, tapi masih bisa diserap oleh orang awam. Ya. Jadi NAD ini untuk stroke, dia akan mengaktifasi beberapa elemen sehingga terapeutiknya menjadi aktif. Ya, dia akan aktifkan apa? Mengurangi kehilangan ingatan dan daya pikir, meningkatkan sel saraf yang hidup, melindungi otak, memperbaiki pembuluh darah menuju otak, dan penumbuhan kembali sel saraf baru. Oke, luar biasa. Ya, ini kalau ini penemuannya ini ya ini publikasinya ini 2022. Makanya NAD ini baru. Jarang orang dengar, belum banyak orang dengar. Betul, Ya, betul, Anda Dok. boleh screenshot ya. Ini adalah bukti. Ini banyak orang nanya, "Dok, saya sudah memakai suplemen ini. Ada tidak bahan aktif suplemen itu secara ilmiah tertuang? Ada tidak? Kalau nanya, "Dok, emang yang ada?" Ini. Ini. Ya, ini digambarkan sampai ke molekuler. Ya, jadi kalau untuk ilmuwan dia aktifin apa sih? Sirtuin, PARP1 dan SARM1. Ya, ini Anda foto dan catat ini ya. Ini memang perlu S1, S2, S3 ke atas ini. Ya, untuk mengerti bagan ini ya. Kenapa kita harus mengerti? Kita biar tahu formulasi yang tepat apa. Oh, ada bagan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita formulasi? Kita harus paham dulu. Baik, Dok. Jadi kita bukan asal ngomong, Bukan asal ya, nawarin. apalagi saya masih aktif mengajar sebagai akademisi. Saya tidak boleh sembarangan ngomong. Betul. Saya harus akurat ya. Saya tidak boleh misinformasi. Ya, reputasi saya akan dipertaruhkan. Benar banget, Dok. Ya. Jadi bukan kita asal ngomong ini, semua Ya, berdasarkan makanya orang akan bertanya, loh ini penelitian. kenapa nggak sembuh? Anda nanya ke penjualnya, ada tidak buktinya? Zat ini emangnya untuk stroke apa? Harus sejelas ini ya. Ini kan jelas nih tanda panahnya prosesnya bagaimana. Dia prosesnya jelas. Kalau Anda lihat bagan ini. Dari ischemic stroke ini. Sel sarafnya gimana? Aktivasi gennya apa? Epigenetiknya apa? Imbasnya apa? Ya, oke ya. Paham ya? Nah, makanya dari sini kita lihat ditambah lagi dengan beberapa zat yang bisa mensuplementasi. Makanya kita melihat bioenergy plus boost. Ya, bioenergy plus boost yang memiliki zat-zat yang bisa mendukung sel otak kita. Ya, karena dalam ini fungsi bioenergy plus boost ini dia bisa mencegah kerusakan, mengurangi kerusakan yang terjadi dan merestorasi kembali kerusakan berdasarkan penelitian yang dirangkum dalam jurnal penelitian ini. Ya, jadi ini ya. Tadi mungkin saya lihat si Erna mungkin disconnect ya. Oke ya teman-teman. Ya, nah ini juga sebuah solusi lah ya, sebuah solusi. Ya, kalau dibilang obat lah, ini sebenarnya bukan obat sih, karena ini bisa dikonsumsi oleh orang yang sehat. Ya, kalau obat kan tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang sehat tanpa resep dokter. Kalau ini boleh. Ya. Nah, selanjutnya sebentar ya. Nah, selanjutnya mereka mengetahui fungsi yang begitu luar biasa dari NAD+. Ya, biasanya orang juga akan memakai NAD+ ya untuk terapi traumatis brain injury. Ya, ini di luar negeri ya, di Indonesia belum ada. Mereka menginfuse ya atau memasukkan ke dalam jarum ya, diinfus ya untuk menambah pemulihan ya kalau kita konsumsi. Ya, kita akan konsumsi tapi ini diinfus
dalam jumlah besarnya. Ini kan nggak boleh sembarangan ya. Tetapi kalau untuk kasus-kasus orang terkena serangan stroke ataupun orang-orang yang geger otak ataupun terkena trauma, dipukul, kecelakaan dan sebagainya, untuk mencegah kerusakan otak yang lebih lanjut biasanya mereka bisa melakukan endoterapi dengan intravenous. Ya, jadi ini banyak ya sudah mulai banyak dilakukan oleh orang-orang luar negeri. Kalau kita melihat gegar otak juga sama, matinya sel otak ya karena trauma. Kecelakaan juga sama, stroke juga serupa. Berarti logikanya NAD+ ini bisa digunakan untuk mengembalikan fungsi otak yang rusak tadi. Ya. Nah, untuk itulah kita melihat produk BioNAD+ Boost ya bisa digunakan untuk memperkuat sel otak dan membantu restorasi dan pemulihan pasca stroke. Ya. Nah, kalau kita melihat ini juga sebuah zat yang sangat mendukung ya, mengembalikan aktivitas, memaksimalkan kerja. Dan ini adalah kelebihan dari BioNAD+ Boost ya, sebagai suplemen NAD+. Ya, kita ada 14 bahan aktif dan banyak di antara 14 bahan aktif itu juga ada yang sifatnya nootropic seperti kurkumin, resveratrol. Nah, oke, sambil kita menunggu Ci Erna, ya, saya juga jelaskan pas tadi juga orang bertanya, emangnya ini sudah ada izinnya? Ini diproduksi di Australia dan sudah mendapat sertifikat BioNAD+ Boost ya dari TGA. Iya dok, aku tadi di mute soalnya mau ngomong nggak bisa. Oh, oke. Udah masuk dari tadi, oke. Nah, oke ya, jadi begitu ya. Ya, jadi kita bukan hanya cuman gerakan dan sebagainya, tapi kita juga ternyata perlu suplementasi yang tepat ya dok ya. Mungkin kita bisa panggil Nah, ini penting nih kan ya kan kalau ada bukti nyatanya kan betul betul. mana? Ini ngemeng-ngemeng teori semua nih. Iya, Kadang-kadang mana buktinya kan? betul betul. Jadi kan apalagi kebetulan sepasang suami istri ya, kebetulan yang terkena adalah suaminya dan istrinya membantu untuk gerakan-gerakan ya yang tadi yang dokter bilang harus ada gerakan minor, ada gerakan major. Mungkin istrinya bisa membantu menjelaskan dan mungkin yang bersangkutan yang terkena stroke, Ferry yang sudah merasakan juga mungkin bisa sharing gitu dok ya, bisa membantu mungkin Ya, boleh. ada Nah, ini yang teman kita harus denger sharingnya ya. yang terkena gitu. Mungkin mereka bisa terbantu apa saja yang dilakukan, gerakan-gerakan apa supaya mempercepat pemulihan gitu ya dok ya. Iya. Oke, mungkin bisa mulain bicara ini Nia dan Ferry. Ya, Ferry-nya masih baru Oke, mandi, baru silakan. selesai pulang Mungkin kantor Nianya yang soalnya. pengalaman ya, yang Ya. oke, Jadi silakan Nia. mungkin sebelum perkenalan dulu, saya Nia, kemudian suami saya Ferry itu terkena stroke pecah pembuluh darah otak di usia masih muda ya, jadi di usia 36 tahun itu terkena stroke. Kejadiannya singkat sih sebenarnya, cuman karena posisinya itu sebelumnya dia nggak tahu kalau memang punya riwayat darah tinggi, jadi tapi selama ini sudah cukup jaga makan dan lain-lain karena posisinya itu dari orang tuanya kan ada riwayat darah tinggi, jadi udah takut lah kalau keturunan gitu. Jadi selama ini udah jaga makan, udah jaga pola hidup gitu. Nah, suatu ketika karena jemput saya ganti ban mobil itu maksa, jadi tenaganya berlebih, dan itu yang jadi pemicu pecah pembuluh darah otak. Nah, seperti yang mungkin udah dijelaskan Dr. Richard juga, kalau problemnya di otak itu pasti kenanya ke badan ya. Jadi kan kalau dia suami saya kebetulan pecah pembuluh darahnya itu di bagian otak kiri, jadi setengah bagian kanan itu lumpuh. Posisinya 1 bulan di rumah sakit dan memang setelah stroke itu kan ada golden time-nya ya. Jadi
waktu kejadian masih kurang dari 3 jam dibawa ke rumah sakit, jadi masih dapat penanganan di rumah sakit. Dan kalau stroke yang penyebabnya pecah pembuluh darah otak itu memang harus penanganannya harus cepat sih gitu. Nah, kemudian sempat dioperasi juga karena waktu itu kejadiannya tensinya nggak turun, jadi sama dokter disuggest untuk operasi untuk mengeluarkan darah yang ada di otaknya. Kemudian setelah pulang itu memang saya dapat banyak saran sih sebenarnya. Kita kan sering ya kalau misalnya ngerawat pasien itu sering dapat saran ya, pengobatan A lah, pengobatan B lah, pengobatan C lah gitu, jangan yang A, jangan yang B. Nah itu memang sebagai pasien harus pintar-pintar memilih ya, pintar-pintar memfilter gitu loh. Istilahnya ini kan yang terkena otak ya, jadi jangan sampai kita salah pilih lah gitu dalam Betul. penanganannya. Jadi yang pertama memang pengobatan dari dokter itu perlu dan penting gitu, nggak boleh di skip gitu. Satu itu, yang kedua fisioterapi itu wajib. Dan kalau memang stroke-nya masih awal, 3 bulan awal itu memang harus dikejar untuk fisioterapinya sebisa mungkin sih tiap hari. Tapi kita juga nggak bisa ngandalin terapis. Jadi dari yang nungguin, yang jaga itu memang minimal lah 1 jam sekali itu kalau masih lumpuh itu dibantu gerak. Nah, itu biasanya gimana gerakannya? Itu bisa tanya ke fisioterapisnya. Jadi nanti di rumah dilatihnya seperti apa, gerakannya seperti apa, itu sangat membantu sih. Dan memang itu kuncinya itu yang dilatih yang mungkin yang mayor itu otot besar dulu. Jadi gerakan dari otot besar baru nanti kalau udah mulai ke yang minor, bagian yang motorik halusnya. Itu kalau suami kan sekarang posisinya dia udah balik kerja ya, ini juga baru pulang dari kantor. Kemudian memang setelah konsumsi NAD ini progresnya cepat banget ya. Lebih kerasa itu masalah energi sih. Tenaganya tuh lebih ada gitu. Jadi kayak sebelumnya naik turun tangga tuh masih satu kaki. Sekarang kan tangga di rumah cukup tinggi gitu. Dia udah mulai bisa naik bergantian kaki kanan kiri gitu. Kuncinya memang harus latihan terus-menerus, kemudian ditambah. Kalau dulu awalnya suami nggak cuma sebelum ada NAD minumnya Apple sama Biomed sih. Nah itu juga cukup membantu, tapi ketika emang ditambah NAD itu lebih cepat lagi. Tapi tetap kombinasi ketiganya sih. Gitu. Oke, jadi benar-benar lebih cepat dengan dibantunya NAD ya Nia ya. Ya, karena lebih ada tenaga kan. Kalau kita Ya, posisinya nggak ada betul. tenaga kan mau latihan gimana ya? Tenaganya aja nggak ada, mau gimana gerakinnya gitu. Benar banget. Jadi NAD itu membantu tadi yang seperti Dr. Richard ya, memberi energi kepada sel ya. Ya. Nah, mungkin Nia bisa sharing ke teman-teman itu gerakan seperti apa, misalnya yang untuk sehari-hari di rumah itu loh untuk melatih Ferry biar lebih cepat gitu loh. Kan ada orang kan yang suka malah udah kamu jangan banyak gerak, kamu kan nggak bisa gini, malah dimanja ya. Mungkin dengan dimanja itu malah makin nggak bisa gerak kan ya. Iya, benar itu. Jadi waktu posisi Ferry pulang dari rumah sakit itu kan posisinya saya sendiri itu kan masih bekerja ya, masih ngantor. Cuman dapat privilege lah dari kantor, atasan masih berbaik hati jadi dikasih WFH gitu. Jadi benar-benar jagain suami kan sendiri, nggak ada yang bantu posisinya. Jadi sering keteteran sih antara membagi waktu antara jagain suami, bantuin suami buat latihan, sama kerjaan kantor juga, belum kerjaan di rumah kan gitu. Karena memang semua dihandle sendiri. Nah, kayak hal simple sih. Kalau stroke itu kan biasanya yang terkena setengah badan ya. Kalau kasusnya Ferry kan kenanya di sebelah kanan. Saya sering gini, kayak makan saya siapin taruh di meja, tapi saya gini, nggak boleh disuapin. Tangan kiri kamu sehat, kamu pakai tangan kiri kamu. Seperti itu. Jadi memang tetap dilatih mandiri karena memang stroke itu seringnya penderitanya ngedown ya, pasti kena di down lah namanya. Kita yang kalau misalnya lagi tangan kegores saja sakit nggak bisa dipakai aja kan repot ya. Ini apalagi setengah badan. Dan kalau si Ferry bilang ini badan yang lemah, yang ini tuh rasanya sakit gitu. Jadi setengah badan itu sakit.
kayak kram, tapi kram setengah badan tapi sepanjang hari gitu. Nah, itu memang Oke. hal-hal sederhana dari kayak pakai baju, pakai celana itu enggak jangan sebisa mungkin dibantunya tuh minimal. Jadi bukan Betul. dipakaikan kayak istilahnya kayak bayi gitu, enggak seperti itu gitu. Nah, kalau boleh saya komen ya. Nah, ini yang penting teman-teman. Ya. Kunci yang kedua adalah latihan gerak. Latihan gerak yang baik adalah latihan yang dilakukan sehari-hari. Ya, minimalisir bantuan. Nah, dengan adanya gerakan-gerakan yang kontinu untuk meniru kembali kegiatan sehari-hari, baru ada stimulasi. Proses stimulasi akan terjadi. Ya, makanya banyak orang bertanya kepada saya, "Dok, berapa lama sih saya bisa sembuh? Dok, berapa lama sih saya bisa mendapat efek positifnya?" Kita lihat lagi. Oke, suplementasi sudah oke. Latihannya bagaimana? Kondisi yang memicu stroke bagaimana? Itu 3 dulu. Kalau tiga-tiganya terpenuhi, baru proses restorasi dan pemulihan akan optimal. Banyak orang, "Dok, saya sudah konsumsi kok nggak sembuh-sembuh ya." Terus Bapak latihan berapa kali? Oh, fisioterapisnya datang seminggu sekali. Kalau tidak ada fisioterapis bagaimana, Pak? Oh, saya cuma tiduran aja. Nggak bisa kayak begitu. Kalau ada zatnya tetapi tidak dirangsang, bingung tubuhnya. Oke, saya sudah masuk. Apa yang saya perlu perbaiki? Otak kah? Jantung kah? Pankreas kah? Sel-sel lain kah? Kan harus ada rangsangannya. Nah, rangsangannya dari gerak. Kalau tubuhnya mendeteksi ada gerakan yang sulit, nah pelan-pelan tubuh akan beradaptasi untuk meregenerasi kembali. Ya, ini ingat loh, ya. Soalnya banyak yang mengeluh, "Saya sudah ikuti makan obat dokter ini, saya sudah minum ini, minum itu, kenapa nggak sembuh-sembuh?" Cek dulu nih, ada yang jebol nggak? Ada yang lupa nggak? Atau ada yang kurang optimal nggak? Gitu. Ya, demikian sih yang mau saya tambahkan ya, biar jelas ya. Oke. Mungkin Nia bisa nambahin lagi apa contoh lain gerakan mungkin kayak memotong gitu ya Nia ya. Ya, saya juga lihat sudah mulai bisa motong sendiri ya. Iya, udah mulai sih. Jadi kalau posisinya masih kaku, mungkin dari hal-hal sederhana ya, kayak pegang, mindahin gelas. Jadi lebih ke sebenarnya yang dituju dari stroke itu kan kalau memang pulih 100% mungkin agak sulit ya. Tapi paling enggak kita bisa menggunakan di kegiatan sehari-hari lah. Jadi kayak sekedar minum itu pegang gelas pakai dari tangan yang lemah kayak gitu-gitu. Itu kan masih yang dilatih masih bagian otot besar dulu. Kalau nanti otot besarnya udah mulai aktif, udah mulai ini baru mulai ke otot kecil. Nah, otot kecil itu memang bisa dengan menempel, menggunting, motong, Menulis. iya. Tapi kalau memang belum, biasanya tuh dari otot besar. Kalau otot besar itu salah satunya yaitu latihannya dengan ngambil barang, mindahkan, seperti itu. Itu sih. Ya, jadi ingat ya gerakan-gerakan makanya sebisa mungkin meniru gerakan sehari-hari. Bukan cuma angkat gerak-gerakin doang, kan kita sehari-hari kan tidak gerak-gerakin ayun-ayunkan doang. Kita kan ada menulis, mengangkat, memindahkan, menggeser, mengetik. Nah, semuanya itu dilakukan semuanya. Ya, semuanya dilakukan. Baru optimal ya. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang tadi di awal, karena sel saraf yang mengatur itu semua itu beda-beda. Itu alasannya semuanya harus di cover gitu. Oke, ini aku hang lagi. Oke, jadi mungkin ini Nia ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat teman-teman yang lain atau kita mau mulai dengan tanya jawab dari teman-teman yang lain? Kalau disampaikan ya seperti yang tadi Dokter Richard sudah jelaskan ya, suplementasi itu perlu dan yang paling penting jangan dilupakan itu latihannya sih.
sesering mungkin, tapi jangan sampai terlalu berlebihan juga. Karena kalau terlalu berlebihan kan ya capean nggak efektif jadinya. Jadi yang Ya, seefektif mungkin gitu. apa yang berlebihan pasti tidak efektif ya. Nggak efektif. Dan gerakan pun seperti yang Dokter Richard bilang, memang nggak bisa kalau sekedar latihan hanya untuk mengangkat tangan kayak gitu-gitu. Itu nantinya fungsionalitasnya akan sulit. Jadi lebih mudah ketika memang digunakan di kegiatan sehari-hari gitu. Seperti itu sih. Ya, ini sepertinya si Arna terputus lagi ininya. Si Arna masih ada? Oke. Teman-teman Ya, masih lagi ada dok. Cuman oke. aku kalau mau buka chat itu hang lagi, makanya jadi kepental lagi seperti itu. Oh, sampai kaget. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Apa maksudnya ada yang mau disampaikan lagi nih ya? Udah sih. Udah ya. Oke, mungkin kita buka pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau tanya ke dokter, ada yang mau tanya ke Nia, seperti itu. Boleh. Silakan ya teman-teman ya, yang mau bertanya bisa sebentar. Ini ada pertanyaan yang pertama ya. Stroke di sini ringan atau pecah pembuluh darah? Maksudnya stroke di sini tuh apa gimana ya? Stroke-nya Ferry mungkin ya maksudnya. Stroke-nya Ferry atau stroke yang dijelaskan di Semkes atau bagaimana ini dengan Ibu Mei ya? Stroke-nya Pak Ferry maksudnya ya Bu Meme ya? Kalau dari bahasan saya sih semua jenis stroke ya. Iya. Kalau stroke-nya Ferry itu adalah pembuluh darah pecah. Soalnya kan penyebabnya macam-macam ya. Tapi proses suplementasi ini efektif untuk kedua jenis ya, pembuluh darah pecah ataupun penyumbatan. Semoga terjawab ya Bu Meme ya. Ini juga maksudnya kasusnya ibu, ini juga pembuluh darah pecah. Apakah gejala sebelumnya betul dengan mual dan muntah? Kalau gejala itu beda-beda sih tiap orang. Kalau kasusnya Ferry karena dia kejadiannya waktu dongkrak mobil dan dongkraknya macet, itu kan langsung ya. Jadi pecahnya kalau kita Ngotot gitu ya, karena ngotot ya. tenaga besar kan tensinya langsung naik, itu yang bikin pecah. Jadi langsung yang terasa adalah lemah di tubuh sebelah kanan dan kepalanya berat, pusing katanya. Dan memang waktu kejadian itu sempet ngomongnya mulai kena sih velo. Dan waktu di rumah sakit itu juga memori jangka pendeknya juga kena. Kosakatanya ada yang hilang. Seperti itu sih. Oke, tapi tidak ada mual dan muntah ya. Mual dan muntah itu waktu kejadiannya sih enggak. Tapi waktu di rumah sakit iya sih ada mual muntahnya dia. Tapi posisinya Ferry-nya nggak sadar ya. Karena saya ngelihat sendiri gitu. Oke, ini ada yang minta untuk tidak di-mute apa bisa dikabulkan atau gimana, Mbak Laras? Tapi yang lain mohon tertib ya. Kadang-kadang itu lupa Iya, mati. jangan dibuka nanti Itu yang alasannya semuanya kami semua rame. sering ada gangguan. Saya paling tidak konsen kalau tiba-tiba ada Betul. orang ketawa nggak jelas begitu. Iya. Takutnya seperti itu. Iya, Bu Erna, Dr. Richard, Bu Nia, untuk Bu Mei ini sudah dibuka mic-nya Oh, buka mungkin. mic-nya ya. Bu Meme, udah dibuka mic-nya Bu Meme? Boleh nanya nggak? Boleh, makanya sudah Ini kan dibuka, Bu. ini kan kejadiannya baru 2 hari kemarin nih. Ibu Emang izin, maaf sebelumnya, mungkin boleh sambil dibuka kameranya. Terima Ya, biar kita kasih. tahu. Ya, biar. Halo? Halo, halo. Bu Meme, ya. Bisa dibuka kameranya, bisa jadi dokter bisa lihat langsung wajahnya Bu Meme. Sudah dibuka. Iya, tapi Kadang-kadang ngadepnya stroke kan ke harus dilihat ya. kursi. Gerakannya apa ya?
Hadapnya ke kursi, jadi dokter lihat kursi. Mungkin di wajahnya ke wajahnya Bu Meme. Nah, seperti itu. Kelihatan ya? Ya, Oke. Boleh tahu pertanyaan apa tadi? Nih, kita kejadiannya baru 2 hari lalu nih. Kedengeran nggak? kedengeran Bu, kedengeran. Kejadiannya baru 2 hari kemarin. Nah, yang aku pengen tanya tadi ya kan aku dengar yang si Rina ngomong tuh soal Nia, pecah Nia. pembuluh darah, Nia, soal pecah pembuluh darah tapi gejala sebelumnya tidak mengalami mual muntah. Betul, karena kan dia bukannya apa ya, maksudnya bukannya mual atau muntah, tapi dia lagi dongkrak ban. Makanya karena dia ngotot pakai tenaga besar, makanya pembuluh darah itu pecah gitu loh. Seperti itu Bu, yang tadi dijelaskan. Kalau stroke itu mual muntah bisa nggak, Bisa Dok? jadi. Nah, Tapi waktu misalnya di di rumah bagian sakit, kenanya di ke dua, bagian pencernaan, ya, otak yang mengatur pencernaan dia bisa mual muntah, bisa. Tapi nggak Soalnya semuanya ya, kan otak ini banyak nih, luas nih otak nih. Ya, tergantung daerah yang terkena. iya, soalnya kan lagi sama aku, dia dalam keadaan sehat nih, jalan-jalan. Tiba-tiba dia ngerasa enak mual muntah sampai badannya tergeletak di lantai, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, Tapi apakah kayak biasanya gitu? Ibu ya, kalau stroke itu dia ada ciri khas. Anggota geraknya jadi lemah, atau bicaranya jadi kaku, atau mulutnya miring. Itu semua ada nggak? Kalau nggak ada, mungkin belum tentu stroke itu. Tapi kita di sini di CT scan, kepalanya bilang pecah pembuluh darah langsung kan. Oh, berarti Nah, ada tuh. Biasanya itu ya kalau stroke ya. Dia ada kesulitan berbicara, cadel ya. Kadang-kadang belum tentu pelok, dia cadel. Dia cadel dulu. nggak Itu kelihatan pertama tapi ya. ya. Terus yang kedua itu anggota geraknya jadi lemah. Kadang-kadang ada yang kecil aja itu nggak ketahuan. Ya, nah mual muntah juga bisa. Ya, nah kalau sudah terjadi ya ini mumpung masih 2 hari itu masih baru. Kalau kita konsumsi itu kemungkinan sembuhnya masih Betul. tinggi. Ya, Oh, jadi harus tunggu sadar dulu ya. Iya. Kira-kira, oh ya nggak bisa asumsi juga ya. Oke. Thank you ya, Dok. Ya, sama-sama. oke. Berikutnya ada pertanyaan ya. Malam Dok, saya ada teman yang stroke sudah 5 tahun, kondisinya tangan kirinya tidak bisa menggenggam dengan baik. Apakah ada kemungkinan dengan 3 pilar yang sudah dijelaskan ditambah dengan NAD+, apakah ada kemungkinan untuk pulih walaupun tidak 100% minimal menggenggam dan ada kekuatan? Bisa. Kemarin itu ada yang 7 tahun ya, Ci Emma ya. Kemarin itu Ada saya melihat yang ada pasien yang 7 19 tahun. tahun juga. Ya, asalkan latihan dilakukan secara konsisten dan Betul. benar seperti yang dikatakan Nia, resiko yang mendasari stroke itu dijaga dengan baik dan suplementasi yang benar bisa. Karena kita udah melihat contohnya. Dilatih menggenggam terus saja gitu. Seperti si Ferry juga terus kok menggenggam Terus seperti menggenggam, itu. iya. Iya. Itu sih ya Dok ya. Semoga terbantu ya Dok. Dok Kadang-kadang Kris. begini dia genggam, udah nggak bisa genggam, nyerah. Jangan. Seperti yang Nia katakan tadi, latihan itu diminimalisir bantuan. Ya, jangan Betul. dibantu. Tangannya susah. Jalanin terus. Kenapa? Karena proses itu yang akan menstimulasi otaknya untuk menumbuhkan sel saraf yang baru. Oke, saya akan lanjut ya Dok ya. Soalnya banyak juga nih pertanyaannya. Iya. Saya mau bertanya Dok, anak saya umur 11 tahun, riwayat arachnoid, sislobus temporal kiri, focal seizure, dan post partial reseksi temporal sinistra, CVDNH. Apakah untuk kasus anak kok bisa dihandle dengan NAD? Apakah bisa membantu untuk perbaikan jaringan pasca hipokempektomi TBS tersebut ya maksudnya ya?
Seperti itu. Ini Oke. ada seizure, kayaknya kejang dok ya. Kalau saya lihat. Ini saya mau tahu dulu ini riwayat kejangnya dari apa ya? Oke, mungkin bisa dibuka mic-nya Ibu Yulia. Ibu Kadang-kadang Yulia. gini ya, itu arachnoid kan lapisan nih. Ya, Ya, lapisan Ibu membran Yulia nih. Fonda. Ya kan takutnya kadang-kadang ada yang inflamasi atau yang bergeser, Ibu Yulia. Ya sudah dipastikan belum? Ya, karena kan ini beda ya sama stroke ya. Ya. Ya, arachnoid itu ada lapisan cyst. Berarti gini. Ini saya bisa jelaskan. Arachnoid itu dia ada lapisan selubung otak, ya. Nah, kalau ada cyst atau kista, otomatis dia menggencat. Menggencat daerah otak itu, ya. Nah, ini mungkin di daerah kiri, ya. Nah, itu yang menyebabkan masalah. Nah, solusinya bagaimana? Kita harus hilangkan cyst-nya dulu, karena cyst, kista itu menggencat. Ya, kadang-kadang itu ya mau nggak mau harus ya hipokampektomi itu ya dikeluarin kistanya. Nah, setelah kistanya dikeluarkan, dok. halo, Halo dok. ya. Jadi anak saya sudah dilakukan hipokampektomi itu di November 2022 kemarin. Saat ini seasonnya sudah teratasi. Cuman yang timbul masalah baru yang dia yang ada stroke. Jadi pasca operasi itu sempat ada stroke. Ada stroke. Jadi ada pendarahan sekitar setengah senti di beberapa bagian brainnya. Nah, jadi setelah operasi dok. Kok bisa sih? Oke. Ada kesalahan mungkin. Enggak. Ini kistanya masih ada nggak? Sisnya masih ada nggak? Sisnya udah nggak ada. Ini akarnya kan di sis nih. Tanya sudah dilubangin, sudah dicek. Dan saat ini ya berarti ya kondisinya tuh kistanya sudah hilang. Cuman jaringan-jaringannya itu tidak diangkat. Oke, ya memang kistanya aja. Kondisi sisnya sudah nggak ada, dok. Oke. Nah, kalau berarti kan ini ya ada kita katakan komplikasi pasca operasi, ya kan muncul gejala mirip stroke karena kan pendarahan nih, ya kan. Meskipun penyebabnya itu dari komplikasi pasca operasi, penyebabnya kan serupa dengan stroke karena stroke itu either dia tersumbat atau pecah pembuluh darah sehingga ada bagian otak tertentu yang tidak mendapat suplai darah yang cukup. Ini kasusnya serupa stroke tapi penyebabnya bukan dari stroke. Benar. Ya. Nah, NAD bisa membantu karena dia bisa meregenerasi sel saraf kembali. Penyebabnya sama. Oke, berarti bisa membantu untuk neuroplasticity-nya ya? Neuroplastisitasnya bisa. Oke. Ya, tapi pastikan ya tidak ada kista lagi ya, tadi seperti Ibu bilang ya. Oke, ini sudah nggak ada sis. Oke, sudah clear, udah bersih. Cuman ya memang itu karena ada pendarahan pasca operasi. Nah, ini saya mau tahu lagi. Saat ini pun seizure-nya udah nggak ada. Ya, jadi pendarahannya sudah nggak ada ya. Soalnya darah menggumpal juga akan menimbulkan masalah. Sudah nggak ada juga penggumpalan darahnya ya. Kan katanya pendarahan. Udah nggak ada. Jadi infaknya itu tidak dibanding sebelumnya. Infaknya sudah berkurang, cuman masih tetap ada infaknya. Oke. Halo. Ya, masih. Ya. Hanya NAD saja atau perlu ditambah yang lain, dok? Ada. Saat ini pun kondisinya anak saya sudah berjalan, ya, cuman dia kan kena terputus-putus ya, jaringannya terputus-putus ya. Oke, apa kita lanjut lagi ya dok ya sambil nunggu Ibu? Iya. Ibu Yulia. Soalnya ini udah mulai banyak pertanyaan. Iya, sudah makin banyak dok. Jadi ini izin tanya Mbak, mungkin bertanya untuk Mbak Nia ya mungkin ya. Selain NAD+, minum apa saja selama proses penyembuhan stroke-nya? Itu apple stem cell dan biomile ya, yang tadi Ibu Nia
sudah katakan selain NAD+, waktu itu NAD belum ada ya. Jadi yang diminum adalah apple dan biomile. Seperti itu. Setelah NAD ada, baru ditambahkan NAD. Semoga membantu ya, Bu Yanti ya, Andrianti. Oke, sekarang saya ke pertanyaan selanjutnya ya, Bapak Rudi. Saya terkena stroke Februari 2022 karena pembuluh darah tersumbat karena hipertensi. Saat ini sudah rutin berobat ke dokter dengan minum obat pagi, siang, sore, dan terapi seminggu 3 kali. Mulai kenal dan konsumsi NAD per Maret 2024. Saat ini jari tangan kanan masih cenderung mencengkeram. Saran untuk gerakan majornya dan saran lainnya yang dibutuhkan. Terima kasih. Mungkin ini ke Nia mungkin ya. Karena kan ada ininya. Mungkin Nia bisa membantu Nia. Kalau latihan mungkin bisa sambil dilihat di TikToknya Ferry kali ya. Itu ya, ada ada peragaannya. Ya. Jadi bisa kalau biasanya ya. Nah, kekakuan itu kadang-kadang begini ya. Karena dia tidak bisa menggerakkan. Ini kan minor. Ini kan kalau kekuatan major, dia menggenggam. Ya, kalau minor itu koordinasi. Ya, kayak begini yang koordinasi. 1 jari, 2 jari, 3 jari, jari tengah. Nah, itu koordinasi ya. Menggenggam itu kan perlu koordinasi juga. Selain kekuatan, dia perlu koordinasi. Ya, jadi mayor dan minor itu bisa. Ya, kalau mayor itu dengan mengangkat, minor itu dengan kadang-kadang pakai bola. Ya, pakai stress ball di remas-remas. Ya, kalau stress ballnya nggak kuat, boleh pakai bola busa dulu. Kalau kayak bola buat anak-anak itu loh ya, Dok ya. Yang busa aja. Kadang-kadang bola anak-anak masih keras ya, mungkin belum kuat ya. Yang busa. Kayak mungkin lebih mudah itu busa cuci piring aja tuh di remas-remas. Iya. Mungkin bisa itu pakai bola yang ini. Kelihatan nggak di video? Nah, ya, stres itu boleh juga. Ya. Ini bisa sih digunakan atau yang seperti ini. Jadi kita lihat kekuatannya, sanggupnya di mana. Jangan langsung. Kadang-kadang ada yang kasih hand grip. Waduh, itu terlalu terlalu kuat ya hand grip yang buat orang olahraga itu. Oh, jangan. Oh, itu kalau sudah ada tenaganya baru mulai bisa sih. Udah ada tenaga baru boleh pakai hand grip. Karena awal-awal tuh biasanya pakainya tuh masih yang 0,5 kilo gitu. Atau 1/4. Atau malah mungkin yang bola mainan anak-anak ini nih yang mainan anak-anak juga boleh. Slime ini, kayak slime ini. Itu bisa dipakai ini. Nia ada pakai hand grip nggak Nia? Hand grip ada sih, ada juga. Mungkin tapi kasih itu lihat dia biar kalau nggak jauh, kalau nggak ngerepotin boleh kasih lihat biar dia tahu ini hand grip ini seperti apa. Itu bagus juga ya. Dipakai. Oh, oke. Jadi hand grip itu seperti pegang pistol ya. Ya, jadi mungkin itu Nia lagi ambil ya. Nah, mungkin biar teman-teman bisa lihat. Ya, untuk yang menggenggam ya, genggamnya masih nggak bisa. Oke, ini saya lanjut apa kita tunggu Nia dulu nih, Dok? Boleh, lanjut. Ya, lanjut ya. Semoga terbantu ya Pak Rudi ya. Ini dengan Pak Apin, saya mau tanya Dr. Richard, bila mana penderita stroke itu sudah lama kena stroke, sudah hampir 5 tahun lebih. Apakah dengan NAD+ bisa membantu kembali seperti normal, seperti awal sedia kalanya? Maaf saya mute karena ada aktivitas terawih. Tadi sudah dijelaskan sih. Ya, tadi sudah dijelaskan. Tadi ada dijelaskan. Ya, memang semakin lama, ya kan, neuroplastisitas itu akan menetap ke kondisi orang tersebut. Ya 5 tahun pasca. Untuk membalikan 5 tahun yang perlu usaha. Contoh, itu ibaratnya 5 tahun itu jalan 5 kilo. Kalau mau jalan 5 kilo berarti perlu usaha. Dibandingkan 3 bulan. 3 bulan anggaplah 1/4 kilo. Kan jaraknya berbeda. Tetapi yang penting adalah kita melakukan usaha. Betul. Ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul, segera ya, maksudnya cepat dibantu dengan NAD, ya, dan gerakan. Karena kalau makin lama, kayak kita ke Seleo ya, kalau langsung diperbaikin mungkin lebih cepat ya Dok ya, daripada tunggu setahun lagi, 5 tahun lagi baru dipijatkan seperti itu. Iya. Ya. Oke, saya akan lanjut ya. Ini Nia udah balik belum ya?
Kayaknya belum. Belum ya. Oke, saya akan lanjut. Semoga kebantu ya Pak Apin ya. Ada juga yang stroke 19 tahun juga kebantu kok. Ya, saya dengan Pak Hendra, saya stroke yang kedua. Saat stroke ke-1 saat itu udah mulai sembuh. 3 bulan saya sudah kerja kembali dan 6 bulan sudah nyetir. Tapi stroke yang kedua ini di batang otak dan sudah 1,8 tahun, 1 tahun 8 bulan, susah sembuh. Pada sudah mulai fisio sejak di RS di rumah sakit dan sudah mengkonsumsi berbagai suplemen, nggak ada hasil. Bicara juga masih cadel ya. Apa ada yang stroke batang otak dan minum NAD ini bisa sembuh? Itu sama aja sih, kan batang otak Ya, itu sama. kan koordinasinya sama. Selnya mirip, cuman anatomisnya yang berbeda. Nah, ini juga ada masukan dari semoga terbantu ya Pak Hendra ya, dibantu aja dengan NAD, mungkin ditambah Biomel sama Apple juga bisa ya. Itu lebih Ini optimal lagi. ya lebih optimal lagi tuh, lebih bagus lagi kalau bisa tiga-tiganya. Ini masukan dari Fanny, izin share ya Dok. Untuk penderita stroke yang sedang tidak sadar bisa dibantu dengan Apple Stem Cell dan Apple Stem Cell Plus ya, dan Biomel. Campur dengan air, minum lalu masukkan dengan sonde. Ini bagi yang tidak sadar ya, bisa dibantu kan, bisa dilarutin ya. Oke, terima kasih Sebenarnya NAD Fanny. juga bisa dikeras. Bisa dihancurin dulu ya, dihancurin Ya, dulu. Oke, dengan Ibu Aini. Malam Dok, boleh tanya, orang tua usia 86 tahun, denyut jantung 40-an. Apakah bisa minum produk BioGreen? Apa nama produk yang bisa menaikkan denyut nadi yang 40-an? Kalau yang saya lihat kan NAD kan dia menaikkan elastisitas pembuluh darah. Itu biasanya untuk orang tua yang denyut jantungnya rendah, itu biasanya itu sedentary, biasanya jarang bergerak. Semakin jarang bergerak, denyut jantungnya akan melemah. Sama halnya dengan otak, kalau tidak distimulasi, dia akan menurun. Jantung juga sama. Kalau tidur-tiduran kan berarti tubuhnya tidak menganggap perlu. Ya itu ya setahap demi setahap harus diajak untuk beraktivitas. Ya mungkin ini keterangannya minim ya. Tapi secara garis besar itu dengan menaikkan aktivitas. Iya. Beliau ingin Bu Aininya kepingin bisa denyut nadinya tuh naik gitu loh, Dok. Biasanya kayak orang tua saya juga denyut jantungnya juga tidak bagus. Tetapi ayahnya setelah aktif sendiri, sekali katanya. masak sendiri, jalan sendiri, normal. Oke, mungkin dibantu dengan 3 produk itu ya Bu Aini ya, yang tadi kalau mau maksimal ya dengan Apple, Biomel, dan NAD Bu Aini. Semoga terbantu ya jawabannya. Ini saya harus lanjut karena banyak sekali Dok. Dengan Bu Mailda, mohon tanya Dok Icat, suami teman saya stroke, sempat beberapa kali opname dan sering kejang. Istrinya sampai bingung kok sering kejang. Kira-kira kenapa ya Dok? Sarannya Biasanya, bagaimana? kejang itu ada masalah kan, sel saraf itu ada listrik ya. Dia itu mengirim sinyal dengan listrik. Kadang-kadang dia tidak, ya kerusakannya itu bukan karena dia mati, tetapi aliran listriknya terganggu. Inilah kejang-kejang. Kan biasanya otak memerintahkan anggota gerak untuk bergerak ya. Nah, di kasus kejang itu sinyal yang dikirimkan itu ngaco, makanya kejang-kejang. Kayak godekan gitu. Ya itu penyebabnya ya. Jadi solusinya sama dengan stroke. Apple Stem Cell Bionat ya Dok ya? Ya. Itu ya. Semoga kebantu ya Bu Melda ya. Oke. Dengan Ibu Yulia ya, mau konsultasi detail dengan dokter, mungkin Bu Yulia downline-nya siapa mungkin bisa melalui leadernya ya. Nanti bisa disampaikan ke Dokter Richard seperti itu. Karena yang mau tanya langsung ke Dokter Richard juga banyak, nanti Dokter Richard Dan saya juga saya juga aktif ya. Iya. Jadi bisa kalang kabut nanti. Bukan buka praktek khusus itu enggak. Iya, jadi mungkin bisa melalui leadernya ya Dok ya, seperti itu. Oke.
dengan Ibu Elizabeth. Dok mau tanya, tangan kebas pada waktu malam hari termasuk gejala stroke kah? Belum tentu. Bukan, belum tentu. Ya. Oke, dua pertanyaan lagi ya. Kasihan dokternya udah kemalaman. Ini banyak banget yang mau tanya. Banyak banget dok yang bermasalah ternyata ya. Dok izin Ya. tanya dengan Ibu Octavia ya. Magdalena. Oke, dok izin tanya untuk pasca stroke usia 79 tahun masih menggunakan NGT sejak Desember 2023. Konsumsi Apple 2, Biomel 2, dan NAD 2 dalam sehari selama 2 bulan. Sudah bisa berjalan walau masih pelan. Aktivitas berjemur, berjalan pagi, dan terapi masih terus dilakukan. Namun produksi SLAM dan menelan air juga makanan padat belum bisa Soalnya maksudnya ya. NGT itu kan pasti pakai NGT. Memang agak Iya, susah. masih pakai NGT, Bu. Ya, masih pakai NGT. Jadi Ya, apa yang mungkin dikoreksi, mungkin saran yang dianjurkan, mungkin kan ini sementara kan Ibu Mahda kasihnya Apple 2, Biomal 2, dan NAD 2. Mungkin ada yang mau dikoreksi, Dok? kalau Mungkin menurut saya sih diteruskan saja. Ya, itu karena selagi pakai apa sonde ini mungkin ini ya perlu waktu ya. Biarkan dulu suplementasi itu bekerja untuk memperbaiki. Ya lama kelamaan ya jalannya lebih kuat, telannya lebih oke, sondenya dilepas, nanti itu kembali lagi kok. Soalnya sonde ini kan alat bantu ya. Nah, karena ada alat bantu, otomatis kan ya kelenjar ludah, ya lendir, semuanya kan jadi digantikan oleh sonde. Makanya itu akan terganggu. Pasti. bagaimana Bu Mahda? Sudah terjawabkah? Ya, Oke, saya kalau lanjut sudah ya. mulai kuat nanti boleh ya, mudah-mudahan bisa lepas ini ya, NGT ya. Oke, saya akan lanjut dengan Pak Apin ya. Mau tanya lagi. Terkadang banyak seputar pertanyaan tentang NAD. Bila mana orang yang sehat dan minum NAD rutin, apakah masih bisa terkena penyakit stroke? Ini bukan obat anti sakit atau obat anti mati loh ya Pak Iya. Apin. Ingat ya, saya sering katakan, suplementasi apapun biar suntik stem cell dari dewa bumi atau naga samudra tidak pernah akan bisa menggantikan gaya hidup yang ngawur, gaya hidup yang tidak sehat. Mau ambil dari darah Dewi Dewi Kayangan. ya 7 samudra ke lintas dunia juga nggak bisa kalau ngaco gaya hidupnya, nggak bisa. Ya itu edukasi yang salah. Tetapi pada saat kita mengonsumsi dengan investasi kesehatan, resiko akan jauh lebih berkurang. Ya, saya sebagai advisor praktisi kesehatan, saya tidak akan pernah ngomong, oh makan ini terlindungi, itu tidak bisa. Mau suntik stem cell ya ratusan juta tidak akan bisa. Mau darah perawan suci murni yang sudah umurnya jutaan tahun juga nggak akan bisa. Mau darah naga dewa 7 samudra akan bisa menggantikan gaya hidup yang salah. Dan air liur 7 bidadari bisa. Iya. Makanya saya sering bercandakan ya, oh itu jangan ada pemikiran seperti itu. Ya. Ya, saya Tetap juga aja kalau misalnya edukasi kepada mahasiswa saya juga begitu. Betul. Makannya yang membuat darah tinggi dan suatu hari pecah itu bukan jaminan ya. Nanti Misalnya saya kan sudah kecelakaan konsumsi ini kenapa masih pecah? Pas dicek sop kambingnya 1 panci. Ya elah. Iya. Ya bisa. Jadi ini kembali lagi bukan obat dewa anti sakit dan anti mati. Bukan ya, berarti kalau minum konsumsi bisa menaikkan proteksi. yes, Kan namanya betul. kita orang kan ada berdosa sedikit. Meminimalisir ya dok ya. Dan juga untuk orang yang sehat walafiat sekalipun Ya. NAD bisa reverse aging. Saya sendiri seiring pertambahan usia badan saya di olahraga itu stamina-nya naik. Kekuatan saya naik. Reverse aging.
reverse. Itulah investasi Oke. kesehatan. Ya, saya lihat misalnya nih, orang muda kan sehat, Dok. Mahasiswa saya banyak yang terkapar tuh. Kalau ada tugas ya, udah terkapar semua. Job saya ada 3. Full time di kampus, BioGreen, dan ada aktivitas lain. Coba Anda, ya, ini teman-teman di sini, pernah nggak selama saya 5 tahun, pernah tidak saya tidak bisa menghadiri seminar kesehatan, baik offline di luar kota, maupun online, saya tidak bisa karena saya sakit. Pernah tidak? Coba cek. Pernah tidak? Itulah investasi kesehatan. Itulah gaya hidup yang sehat. Ya, kita harus mengerti ini. Jangan saya menganggap, oh saya sudah makan produk BioGreen, boleh dong saya makan sembarangan. Ya, itu nggak bisa. Ya, tetapi dengan adanya produk yang berkualitas, orang sehat 100, kita bisa 200. Orang sakit 50 gitu. Ya, paham ya maksudnya ya? Cukup jelas ya teman-teman semua ya. Jadi saya rasa cukup ya, sekian ya. Semoga menjadi pencerahan untuk teman-teman. Dan nanti jika masih ada pertanyaan mungkin bisa menghubungin leadernya masing-masing. Ya, terima kasih banyak Dok Icat sudah mau berbagi, memberi kita ilmu tentang stroke dan bagaimana penanganannya dan terapinya. Kita akan berjumpa lagi di seminar kesehatan yang pasti lebih menarik lagi 2 minggu lagi ya Dok ya. Ya, 2 minggu lagi. Oke, terima kasih banyak Dok Icat. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam.